Kita ke informasi persaingan industri otomotif global yang semakin ketat akibat pesatnya ekspansi produsen kendaraan listrik asal Tiongkok mendorong pabrikan Jepang untuk mempertimbangkan strategi baru. Dibandingkan terus bersaing satu sama lain, kedua negara justru didorong untuk memperkuat kolaborasi demi menjaga daya saing. Persaingan industri otomotif global yang semakin ketat terutama akibat pesatnya ekspansi produsen kendaraan listrik asal Tiongkok rupanya mendorong pabrikan Jepang untuk mempertimbangkan sejumlah strategi baru. Alih-alih terus bersaing satu sama lain, kedua negara justru didorong untuk memperkuat kolaborasi demi menjaga daya saing. Seruan pertama datang dari Wakil Ketua Toyota sekaligus Ketua Japan Automobile Manufacturers Association Koji Sato yang menilai produsen otomotif Jepang perlu mulai membangun kerjasama sejak tahap awal pengembangan kendaraan. Dirinya menilai kolaborasi bukan berarti menghilangkan identitas masing-masing brand, namun dapat difokuskan pada komponen-komponen dasar yang tidak menjadi pembeda produk di mata konsumen. Sebagai informasi, praktik berbagi komponen sebenarnya telah lama diterapkan di industri otomotif Jepang. Salah satu contohnya terlihat pada hubungan Mitsubishi dan Subaru. Meski keduanya dikenal sebagai rival sengit di ajang rally dunia era 1990 hingga awal 2000-an, Subaru tetap menggunakan sejumlah komponen yang dipasok Mitsubishi untuk beberapa model kendaraan yang sekaligus menunjukkan persaingan di pasar tidak menutup peluang kerjasama di balik layar. Adapun sejarah menunjukkan sejumlah kolaborasi dan akuisisi di Jepang mampu menghasilkan produk sukses, seperti akuisisi Hino oleh Toyota yang memperkuat pengembangan kendaraan niaga dan pickup, serta bergabungnya Prince Motor dengan Nissan melahirkan nama legendaris di dunia otomotif yakni Skyline GTR. Oleh karena itu, di tengah semakin agresifnya ekspansi produsen mobil Tiongkok di pasar global, Sato berharap semangat kolaborasi antar pabrikan Jepang kembali menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing industri otomotif negeri Sakura. Berbagai sumber ada di channel. Pemerintah Provinsi Hainan akan menjadi provinsi pertama di Tiongkok yang melarang penjualan kendaraan bermesin pembakaran internal atau ICE pada tahun 2030. Langkah tersebut sekaligus menempatkan Hainan sebagai model pelopor transisi sektor transportasi tingkat nasional di negeri tirai bambu. Pemerintah Provinsi Hainan akan menjadi provinsi pertama di Tiongkok yang melarang penjualan kendaraan bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine atau ICE pada tahun 2030. Di mana keputusan pelarangan penjualan kendaraan ICE tersebut tertuang dalam dokumen rencana 5 tahun ke-15 untuk zona percontohan peradaban ekologis nasional Hainan. Selain itu, penerapan kebijakan ini sekaligus menempatkan Hainan sebagai model pelopor transisi sektor transportasi tingkat nasional di negeri tirai bambu. Dengan luas wilayah 35.400 km persegi dan jalan tol G98 sepanjang 612,8 km yang mengelilingi pulau, Provinsi Hainan dinilai sangat kompatibel dengan jarak tempuh kendaraan listrik modern serta pengembangan jaringan infrastruktur yang efisien. Sejauh ini, Provinsi Hainan telah mencatat kemajuan signifikan dalam menjalankan inisiatif Pulau Energi Bersih. Bahkan hingga pertengahan tahun 2026, energi terbarukan telah menjadi sumber utama pasokan listrik di pulau, sekaligus menempati posisi pertama di Tiongkok dalam hal penetrasi pasar kendaraan listrik, serta peringkat kedua dalam jumlah kepemilikan kendaraan listrik di seluruh wilayah administratif setingkat provinsi. Adapun pemerintah Provinsi Hainan telah menetapkan sejumlah target kuantitatif untuk memastikan proses transisi dalam penggunaan kendaraan berjalan lancar, di mana dalam kepemilikan kendaraan listrik, pihak setempat menargetkan porsi kendaraan energi baru mencapai 23,75% dari total populasi kendaraan pada 2025, serta meningkat menjadi lebih dari 45% pada tahun 2030 mendatang. Bagi sumber ada di channel. Pemirsa, raksasa produsen chip TSMC berencana untuk menaikkan harga chip hingga 10% di tahun 2027 mendatang. Kenaikan tersebut diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga produk pengguna chip TSMC. Raksasa produsen semikonduktor asal Taiwan TSMC dilaporkan akan menaikkan harga produk chip dengan kisaran maksimal 10% pada tahun 2027 mendatang. Kenaikan harga akan berlaku untuk berbagai jenis chip yang diproduksi TSMC. Akibat kenaikan tersebut, perusahaan produsen gadget pengguna chip TSMC seperti Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD, dan Intel diperkirakan harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi yang berpotensi diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga produk. Adapun besaran kenaikan bergantung pada jenis chip dan perusahaan pemesannya.
Artinya chipset akan digunakan pada smartphone generasi mendatang kemungkinan akan menjadi lebih mahal. TSMC menyebut penyesuaian harga dilakukan untuk mengimbangi meningkatnya biaya bahan baku, harga peralatan produksi semikonduktor, serta investasi pembangunan fasilitas manufaktur baru di luar Taiwan. Dan meski kenaikan harga dijadwalkan mulai berlaku pada awal 2027, dampaknya terhadap produk elektronik diperkirakan baru akan terasa beberapa bulan kemudian atau ketika perangkat baru mulai dipasarkan. Berbagai sumber ada X Channel. Pemirsa, raksasa teknologi kecerdasan buatan Anthropic sepakat membayar ganti rugi gugatan class action sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Keputusan Pengadilan Federal San Francisco ini menjadi penyelesaian kasus hak cipta terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Penyelesaian kasus hak cipta terbesar dalam sejarah hukum Amerika Serikat resmi disetujui oleh Hakim Distrik Araceli Martinez Olguin di San Francisco. Melansir dari laporan Reuters, pengembang chatbot cloud yakni Anthropic menyetujui pembayaran ganti rugi senilai 1,5 miliar dolar Amerika. Kesepakatan ini mengakhiri gugatan class action yang diajukan oleh sekelompok penulis atas dugaan pelanggaran hak cipta buku. Anthropic terbukti menyimpan lebih dari 7 juta buku bajakan ke dalam perpustakaan pusat untuk kebutuhan pengembangan model AI. Hakim William Alsup sebelumnya memutuskan bahwa perusahaan yang disokong Amazon dan Alphabet ini melanggar hak cipta para penulis. Menggunakan jutaan karya tanpa izin sejak tahun 2024, Anthropic terancam potensi kerugian hingga ratusan miliar dolar Amerika jika kasus berlanjut ke persidangan. Tim pengacara utama para penulis yakni Justin Nelson menyambut gembira putusan final pengadilan yang memenangkan kliennya tersebut. Pihaknya kini fokus mempersiapkan mekanisme distribusi dana pembayaran kepada para penulis yang tercakup dalam skema penyelesaian. Langkah hukum ini menjadi kasus besar ke-1 di Amerika Serikat yang berhasil diselesaikan di tengah maraknya gugatan serupa terhadap industri kecerdasan buatan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah hingga kini belum menetapkan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII atau kawasan PFII yang kemudian dipilih nantinya tidak akan berada di dalam kawasan ekonomi khusus untuk menghindari tumpang tindih status. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pemerintah belum menetapkan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Adapun sesuai Undang-Undang PFII, kewenangan penetapan lokasi berada di tangan Menteri Keuangan. Meski demikian, keputusan baru akan diambil setelah tim melakukan evaluasi terhadap seluruh usulan yang masuk. Menurut Menteri Keuangan, jika terdapat usulan lokasi PFII yang berada di kawasan ekonomi khusus, nantinya status KEK tersebut dapat diubah untuk menghindari tumpang tindih status antara KEK dan PFII. Selain itu, lokasi PFII juga harus memiliki infrastruktur yang memadai atau mudah dikembangkan serta mampu menarik minat investor asing. Itu kan di undang-undang tuh Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Tapi nanti kita lihat yang proposal masuk seperti apa. Sekarang sih belum menentukan yang mana. Apakah kura-kura Bali saya nggak tahu. Itu saya tahu kura-kura ninja. Terus kura-kura ada KEK, KEK nggak masuk katanya. Tapi begini, nanti tergantung proposal yang paling baik seperti apa. Kalau ada KEK kan bisa dibubarin KEK-nya, kira-kira begitu kan. Jadi bukan halangan juga. Tapi pada dasarnya kita akan lihat yang terbaik seperti apa. Yang jelas di situ harus infrastrukturnya bisa dibangun dengan mudah atau sudah ada sebagian dan tempatnya menarik bagi investor asing yang banyak duit untuk datang. Menteri Keuangan Purbaya menargetkan operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat realisasi pada tahun ini. Percepatan tersebut didorong oleh tingginya permintaan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, keberadaan Pusat Finansial Internasional Indonesia diproyeksikan untuk dapat menjadi magnet baru bagi dana keluarga kaya dunia atau family office yang selama ini tersimpan di pusat-pusat finansial internasional. Perubahan geopolitik dan kondisi di sejumlah pusat keuangan dunia membuat sebagian keluarga kaya mencari alternatif baru untuk menempatkan asetnya.
Keberadaan Pusat Finansial Internasional Indonesia diproyeksikan tidak hanya menjadi kawasan keuangan global, tetapi juga menjadi magnet baru bagi dana keluarga kaya dunia atau family office yang selama ini tersimpan di pusat-pusat finansial internasional. Ketua Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang PFII Muhammad Hekal mengatakan, berdasarkan kajian yang diterima dalam pembahasan PFII, terdapat sekitar 3,2 triliun US dollar dana keluarga kaya dunia yang dikelola melalui berbagai family office di pusat-pusat keuangan global. Dari jumlah itu ditaksir sebesar 65% sedang mencari rumah baru. Menurut Hekal, perubahan geopolitik dan kondisi di sejumlah pusat keuangan dunia membuat sebagian keluarga kaya mencari alternatif baru untuk menempatkan asetnya. Adalah dengan kondisi global yang tidak menentu, besar sekali peluang perpindahan uang yang lagi harus kita rebut. Nah, kita berharap perpindahan uang global itu bisa cari rumah di Indonesia. Nah, itu yang kita lagi fokuskan sekarang. Harapan kita kalau kita nggak bikin terburu-buru, akan ditangkap sama negara-negara lain, karena di negara-negara lain banyak yang baru saja juga melahirkan financial center baru. Untuk menarik minat investasi, Pusat Finansial Internasional Indonesia juga dipastikan akan menyediakan kawasan pendukung termasuk hunian bagi pelaku bisnis dan keluarga kaya yang masuk ke Indonesia. Namun sebelum beroperasi penuh, pemerintah masih perlu menyelesaikan berbagai perangkat kelembagaan PFII. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.